Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece 1142 sudah rilis bosku. Yap, mari kita bahas bersama. Akhirnya Elbaf benar-benar dalam kekacauan. Kesatria Suci memulai aksi mereka, dibarengi dengan amukan dari Loki. Dan satu lagi, kekuatan buah iblis baru yang mengerikan akhirnya kembali muncul. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. One Piece chapter 1142 mendapatkan judul The Thing I Fear the Most, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti hal yang paling aku takutkan. One Piece terbaru masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato akhirnya beraksi. Dia menyerang Huswu sembari berteriak, "Kembalikan pedang dan gadis-gadis yang kau culik. Raime Hake!" Yamato berhasil mengalahkan si Wowo dengan satu pukulan. One Piece terbaru, One Piece 1142 diawali dengan memperlihatkan sekolah Walrus, di mana tiba-tiba seekor ular besar bernama Jormungandr muncul dan mengejar anak-anak raksasa. Saat ular tersebut hendak memakan salah satu anak, tiba-tiba muncul seorang raksasa dewasa yang memukul kepala ular tersebut dengan palu besar. "Minggirlah dari jalanku, anak-anak!" teriak raksasa tersebut. Kemudian dalam halaman ganda yang luar biasa, Saul muncul di atas sebuah dahan dan memukul ular itu dengan pukulan haki yang kuat hingga menjatuhkannya ke tanah. "Maaf karena terlambat. Menjauhlah dari sana, Kiba. Kimatsu Shiken!" teriak Saul. Dalam kanji Jepang, serangan dari Saul memiliki arti pukulan pembunuh setan. Tetapi pengucapannya Kimatsu Shiken dapat diartikan sebagai ujian akhir dalam bahasa Jepang. Anak-anak raksasa takjub melihat guru mereka menyelamatkan mereka. Raksasa yang tadi bertarung bersama Saul adalah Kiba. Dia adalah kepala sekolah Walrus dan mantan anggota dari bajak laut prajurit raksasa. Wajah Kiba seperti wajah walrus dengan gading dan kumis panjang. Dalam chapter ini tidak diinformasikan apakah dia memiliki kekuatan buah iblis atau apakah dia setengah Ming. Kiba juga memiliki palu besar dengan dua paku panjang seperti gading walrus. Anak-anak raksasa berteriak, "Ah, itu Pak Kepala Sekolah dan Pak Saul. Pak Kepala Sekolah juga seorang prajurit. Dan rumor bahwa Pak Saul super kuat itu nyata. Mereka bilang dia dulunya anggota angkatan laut. Keren banget," ucap para anak-anak raksasa tersebut. "Au, punggungku. Terima kasih atas bantuannya, Saul," ucap kepala sekolah Kiba. Saul pun berkata, "Jangan sebutkan itu. Tapi, apa sebenarnya ular ini?" Robin dan Chopper muncul. Mereka bersembunyi di jenggot Saul. "Saul, ada monster seperti ini juga di Sun World?" tanya Robin. Saul menjawab, "Tidak, seharusnya hanya ada hewan liar biasa." Chopper berkata, "Ini besar sekali." Kejadian aneh terus terjadi di seluruh sekolah. Seorang guru bernama Wolf ditemukan terluka dan anak-anak tiba-tiba tertidur. Saul bertanya kepada anak-anak yang diselamatkan, di mana teman-teman mereka berada. "Kemana Ylva dan anak-anak lainnya pergi?" tanya Saul. Anak-anak raksasa menjawab, "Mereka menuju ke pantai." "Sensei, aneh sekali. Semuanya tertidur dan tidak menanggapi apapun yang kami katakan." Robin pun menanggapi, "Tidur? Tapi bukanlah mereka sedang berjalan?" "Ya!" teriak anak-anak raksasa tersebut. Ternyata banyak anak-anak raksasa yang sedang tidur sambil berjalan. Lalu terlihat sekelompok anak-anak raksasa berjalan berbaris keluar sekolah saat mereka sedang tertidur. Juga terlihat salah satu anak panah Gunko mengarahkan jalan mereka ke pantai. Anak-anak raksasa kembali berkata, semuanya tertidur dan tidak menanggapi sama sekali. Saul yang melihat kejadian aneh itu berteriak pada para anak-anak raksasa yang tidur sambil berjalan, "Kembalilah, kemana semuanya akan pergi?" Tiba-tiba beberapa bayangan besar muncul di hutan, dan ternyata itu adalah monster lainnya. Jadi kepala sekolah Kiba memutuskan untuk mengambil tindakan darurat. "Tiup trompet, beritahu seluruh negeri, dan segera evakuasi semua dari sekolah," ucap Kiba. Dan kemudian berpindah ke Underworld. Loki berdiri di depan Luffy dan yang lainnya dengan Raknir di tangannya.
Meski terluka, Loki tampak baik-baik saja. Loki berkata, "Kau pikir kau bisa menahan kekuatanku dengan satu-satunya borgol batu laut yang masih terpasang di kakiku? Sungguh naif. Jika kau ingin melindungi Elbaf, lepaskan aku segera, dan aku akan menunjukkannya kepada kalian sekarang juga. Apakah itu hanya gertakan kosong atau bukan?" teriak Loki. "Loki!" teriak Hajrudin. "Kau!" teriak Luffy. "Apa-apaan sih orang ini?" ucap Sanji. Loki kemudian berkata, "Aku akan bergegas jika aku jadi kalian. Pasti akan mengenai sesuatu jika aku meledakkannya berkali-kali. Apinya akan menyebar. Kau tahu kelemahan Elbaf sama baiknya seperti aku, bukan? Ketahuilah bahwa aku memiliki kekuatan untuk menghancurkan kalian semua," teriak Loki. Hajrudin pun berteriak, "Hentikan, Loki!" Lalu dalam halaman ganda yang epik, Loki menyerang pohon harta karun Adam dengan Ragnir. Dia menggunakannya sebagai tongkat baseball. Luffy, Zoro, Sanji, dan prajurit bajak laut raksasa baru terkejut. Saat Loki memukul pohon Adam, petir jatuh dari langit dan mengenai titik pohon yang sama di tempat Loki menggunakan Ragnir. Petir juga menyambar sebagian cabang pohon Adam saat turun, sehingga bagian dari Sun World terbakar. Di desa raksasa, di pesta terlihat bahwa api telah menyala. Para raksasa pun panik dan berteriak, "Tuan Jarwo, kebakaran terjadi di bagian selatan pulau. Dan bukankah itu bunyi trompet yang baru saja dibunyikan?" Jarwo lalu berkata, "Kebakaran itu buruk, cepat padamkan." Dan kemudian kembali ke sekolah Walrus. Si Ange memberitahu Saul dan Kiba bahwa dia pernah melihat monster-monster itu sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari itu, dia meminta anak-anak di kelas untuk menggambar hal-hal yang ditakuti, sehingga anak-anak menggambar monster seperti Fenrir, Draug, Loki, dan bahkan Nika. Dan kini ketakutan anak-anak itu tiba-tiba menjadi kenyataan. Ange berkata, ini adalah dunia yang terinspirasi langsung dari ketakutan terburuk anak-anak. Kemudian di halaman ganda terakhir chapter yang benar-benar epik, terlihat bahwa sekolah Walrus dikelilingi oleh pasukan monster raksasa yang terlihat seperti gambar anak-anak. Saul, Ange, dan Kiba menyaksikan monster mendekati sekolah melalui hutan. Monster-monster itu berukuran sangat besar dan masing-masing mempunyai gaya yang berbeda karena digambar oleh anak-anak yang berbeda. Ada naga besar beruang dengan helm, burung raksasa, awan petir yang menakutkan, dan hantu. Juga terlihat prajurit kerangka raksasa Draugr, serigala raksasa Fenrir, raksasa yang marah Loki, dan prajurit jahat yang tampak seperti gambar Nika yang muncul di buku Harley. One Piece 1142 ini berakhir dengan Gunko, Somers, dan Killingham mengamati segala sesuatu dari kejauhan, sedangkan Shamrock tidak muncul di chapter ini. Killingham berkata sembari mengantuk, "Baiklah, semuanya sudah siap." Somers menanggapi, kerja bagus, Killingham." Killingham membalas, "Batas waktunya adalah sampai anak-anak nakal itu tiba di kapal. Anda pikir mereka akan bisa mendapatkannya kembali sebelum itu?" Somers menjawab, "Ya hahaha, cinta adalah tentang menyakiti satu sama lain." Somers menanyakan sesuatu pada Gunko di panel terakhir chapter kali ini. "Hei Gunko, ada yang kau takutkan?" Gunko menjawab, "Nika." Pada akhir One Piece chapter 1142, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni, dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan!
Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.